pengen kelihatan tampil ala pejabat, wih deh, Toyota Camry solusinya. Tapi ini bukan Camry sembarang Camry ya, ini adalah Camry Hybrid. Ini kalau tulisannya ada garasi gubernur, ini nggak dijual by the way ya. Cuma ada unit ya yang bisa kita videokan. Kalau misalkan kalian pengen rental mobil kayak gini, bisa ke Autonet Rent Car. Anyway, ini Camry bukan sembarang Camry, tapi Camry yang varian hybrid. Kenapa gitu? Karena antara Camry yang hybrid sama yang biasa itu bedanya jauh banget. Dan ini adalah mobil generasi 2019, yaitu mobil Camry seperti ini yang generasi pertama. Dimana tampang depannya, belakang, segala macamnya itu dibandingkan dengan Camry yang terbaru ya, itu udah beda, tapi body shell-nya masih sama. Jadi Toyota itu udah ngeluncurin all new Camry di Amerika sana dan gak lama masuk ke Indonesia kemarin waktu di IMS 2025. Cuman Toyota tuh sekarang kayak udah mulai berhemat ya. Jadi new generation-nya itu nggak sepenuhnya baru. Tapi dia masih model lama tapi heavy facelift. Jadi yang diubah tuh banyak. Sama kayak Toyota RAV4 yang sekarang ini baru meluncur di bulan Mei ini di Amerika ya. Tapi sebenarnya Toyota RAV4 itu juga sama. Basisnya masih sama kayak yang lama, cuma heavily redesign. Depannya beda, belakangnya beda. Pilar belakangnya juga lebih tegak, interiornya pun juga semuanya beda. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, itu semuanya masih sama. Kacanya masih sama, kaca samping, ya itu dibedain lah. Tapi kalau ini dibandingkan dengan yang baru masih mirip. Dan ini adalah sedan terlaris di Amerika saat ini, Toyota Camry. Nah, sekarang apa bedanya antara yang hybrid sama yang biasa? Kalau yang hybrid, logo depannya itu ada biru-birunya, ya. Terus ke samping, velgnya ini juga beda. Yang ini velgnya dia pakai ukuran R18 dan bannya dia pakai 235/45. Nah, ini juga bannya masih dari bawaannya nih karena di kilometernya belum sampai 20.000, rendah sekali. Dan kalau kita lihat samping, dibandingkan dengan generasi Camry yang sebelumnya, sekarang jadi lebih sporty dan atletis ya. Lihat tuh lekukannya di bagian sini. Dan untuk yang varian ini dia punya sunroof di bagian atas. Nah, tapi memang di generasi Camry yang ini sama seperti generasi sebelumnya, dia sudah nggak ada pilihan mesin V6 3000 cc atau 3500. Yang sekarang semuanya itu cuma 2500 cc dan 2500 cc hybrid. Nah, penggerak roda depan, jadi belakangnya itu nggak ikut muter. Nah, terus di bagian belakangnya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat ya, Camry yang generasi ini, itu tuh bagasinya itu kecil banget loh. Karena si kaca belakangnya ini, pilar C-nya, A, B, C, itu bener-bener ditarik sampai ke bagian sini. Makanya bagasi itu cuma seret gitu doang. Dan ada daktelnya ya, bagian dari desainnya, logo Toyota warna biru ya. Dan kalau kita lihat bagian bawahnya, kalau yang tipe V itu dia knalpotnya dua kanan kiri. Kalau yang tipe hybrid dia cuma sebelah kiri aja. Dan lucunya ini mobil ya. Kebayang nih mobil tinggal dikasih plat merah gitu ya, udah langsung berasa kayak bupati atau eselon berapa lah. Itu bukanya gitu ya, ada gitu, nggak langsung kebuka naik ke atas. Dan kalau kita lihat ya bagasinya, itu bukanya, ya ini karena gue bilang, dia tuh bagasinya kecil yang sekarang, nggak bisa dibuka panjang karena pilar C-nya itu ditarik ke belakang. Tapi lihat, ini bagasinya besar sekali, tuh, seperti itu. Dan untuk yang hybrid, dia punya speaker dari JBL, jadi speakernya ada banyak. Di sini kita dapat, tuh lihat, ada subwoofer di bagian belakang. Dan kalau kalian lihat, di belakang situ tuh kayak ada semacam pintu ya, jadi akses. Karena bagasinya ini kita bisa diakses juga lewat depan. Dengan cara armrestnya kita turunin, nanti ada pintu baru kita buka. Nah, di bagian bawah sini ada ban serep full size ya, bagus tuh. Tuh. Jadi ban serepnya itu benar-benar sama kayak ban yang ada di luar. Dan itu udah jarang nih di mobil-mobil zaman sekarang ya. Biasanya kan kalau nggak space saver, bannya masih kaleng ya. Tapi untuk bagian belakangnya ini, dia belum pakai elektrik ya. Jadi nggak ada tombol buat tutup secara otomatis. Nah, kalau nutup ya nutup biasa aja. Nah, tapi secara desain ini tuh beda banget. Kalau misalkan Camry yang lama itu kan lebih ke arah kemewahan gitu ya. Yang ini kayak atletis, kayak mobil sport. Even dibandingkan dengan Honda Accord yang baru, ini lebih sporty dibandingkan dengan Honda Accord sekalipun. Dan kalau kita lihat nih, kacanya sekarang juga kacanya gede banget. Tuh. Jadi kalau misalnya kita di dalam, meskipun dalamnya itu gelap ya, udah nggak kayak dulu yang dia pakai warnanya beige gitu ya. Sekarang jadi gelap hitam gini. Di dalam tuh nggak berasa klaustrofobik, nggak berasa kita tuh kayak sempit di dalam ya. Yuk kita masuk yuk. Oke, kita starter aja. Tuh, wow,
Dia nggak cuma kursinya yang bisa maju gitu ya, tapi setirnya pun juga ini tilt dan teleskopiknya sudah elektrik. Oh, keren ya. Nah, ini kita simpan dulu. A few moments later. Tapi itu adalah hal yang wajar sih. Kenapa? Karena ini mobil harganya sudah hampir 1 miliar. 900 juta sekian ya. Jadi kebayang ini mobil betapa mewahnya pada zaman itu dan zaman sekarang ya. Kita punya duit 1 miliar, itu dapatnya apa? Alphard aja itu sekarang harganya 1,7 miliar kalau kita sama-sama Toyota ya. RAV4 1,2 miliar yang PHEV. Ini harganya masih nggak terjangkau juga sih. Sekarang kalau kalian beli itu hampir 980 juta atau 70 juta, jadi hampir 1 miliar. Cuma ya, kalau sebuah Camry dengan harga 1 miliar, menurut gua itu yang paling make sense dibandingkan dengan Camry yang tipe V. Kenapa? Karena 2019 kalau kalian beli Camry tipe V, itu jauh banget. Kayak misalkan gini, head up display dia nggak ada. Yang ini ada head up display-nya. Dan tampilan head up display-nya itu juga bagus nih di bagian sini ya. Kalau yang biasa nggak ada tuh. Nah, terus mesinnya nyala. Kalau di dalam suara mesinnya halus ya. Kalau di luar suara mesinnya agak berasa. Terus audionya, kalau yang tipe V itu bukan JBL. Yang ini dia sudah pakai JBL ya. Jadi suaranya lebih bagus. Tapi ya gitu, JBL itu rasanya kayak kita naik Alphard Hybrid lah. Menurut gua bassnya agak kencengan ya. Nah, dan juga ini nih, bagian tengahnya. Yang tipe V itu head unitnya jelek banget. Dikotakin begitu ya, dan kelihatannya kayak bukan mobil mahal. Padahal ini Camry loh. Artinya kalau misalkan kita beli Camry yang hybrid, kita dapat head unit yang sama kayak kita beli Amerika atau Eropa atau di Jepang, ini baru berasa mahalnya. Tapi karena dia mobil tahun 2019, meskipun dia kelihatan modern dan bagus ya, tetap aja gimana? Dia belum ada Android Auto, Apple CarPlay, dan semacamnya. Bahkan dia masih punya CD di bagian atas sini ya. Ada sound Dolby audionya, dan head unitnya ini kalau diganti tuh sayang karena dia ada buat pengaturan hybridnya. Jadi kalau di home bentuknya kayak gini ya. Kita bisa pencet di sini buat ngeliat hybridnya seperti apa. Trip information, history, clear dan kawan-kawan, kita back di sini ya. Nah, terus Bluetooth audionya, kalau masuk ke menu dia bentuknya seperti ini ya. Ada apps. Ini bisa dihubungin sama WiFi. Tapi ya seperti yang kalian tahu, biasanya mobil seperti ini tuh nggak diurusin sama si Toyota ya, jadi nggak diupdate tuh. Aplikasinya ada apa aja, segala macamnya. Dan kalau misalkan kalian cari di YouTube, ada tutorialnya cara mengupgrade dia itu jadi bisa support Android Auto sama Apple CarPlay. Nah, cuma itu pakai backdoor ya, bukan bawaan dari sananya. Dia juga ada mirror link-nya ya. Jadi bisa HP kita di mirror ke sini tuh bisa. Tapi gue belum pernah coba. Audio bisa diatur dari sini ya. Soundnya, koneksinya dan kawan-kawannya. Nah, ada map. Ada nggak mapnya? Nggak nyala. Mapnya nggak ada. Apa mungkin karena nggak ada kartunya kali ya? Ini apps yang tadi yang gue bilang. Ini phone, ini buat channel sama track, buat skip sama previous. Dan kita bisa atur dari sini juga sebenarnya. Sama buat volume masih ada tombol-tombol di sini. Dan karena gue bilang tadi dia mobil dari tahun 2019, tombol-tombolnya masih banyak. Nih lihat, tombol AC-nya lengkap di sini. Dan AC-nya itu dia 3 zone, triple zone. Kiri, kanan, sama belakang itu bisa beda. Tapi sayangnya AC belakangnya itu nggak bisa kita atur dari sini. Jadi kita bisa aturnya dari tombol yang ada di armrest. Nah terus lihat desainnya nih, set belok cuy. Dan gue nggak tahu ya, untuk varian faceliftnya yang sebelum yang ini itu jadi maksa loh. Head unitnya ditaruh di atas, terus AC-nya di bawah ya, jadi berantakan gitu. Yang ini menurut gue desain interiornya tuh yang paling cakep. Even yang generasi terbaru tuh yang udah berubah total interiornya, gue ngerasa ini tetap lebih cakep sih. Nah seperti halnya Camry ya, build quality-nya sama bahannya pasti sudah pakai yang empuk-empuk. Di bagian sini tuh empuk-empuk, di sini juga empuk-empuk ya. Sama ini di bagian sini agak terasa sih kulitnya agak downgrade ya. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama kulit buat kursi di sini sama bagian di sini, itu terasa kulit di sini tuh agak kurang mahal ya. Cuma yang gue suka adalah di sini tuh kayak ada apa ya? Kayak ada panel silver, bukan motif kayu sih. Apa ya? Silver garis-garis lah.
Kalau di foto mungkin kelihatannya kurang ya, pas kita lihat langsung ini keren. Gue suka bagian sininya. Dan ambient slide dia juga udah ada di sini, tuh ada biru-biru ya. Nah, laci di bagian bawah sini gede banget lacinya. Terus kita dapat laci bagian sini juga lumayan besar. Nah, ini lacinya lucu. Dia bukan pendingin ya, jadi dia nggak ada lubang ventilasi udaranya. Tapi pas kita masukin tangan kita gitu ya, ada terasa dingin-dingin ya, karena di sini ada saluran AC-nya. Nah, sama kursinya ada cooler seat-nya. Jadi kalau kita pencet, kursinya nanti keluar udara gitu. Enak. Nah, setirnya yang gue suka dari mobil ini dibandingkan dengan Camry sebelumnya, dia sekarang lebih driver oriented ya. Jadi kalau kita duduk itu rasanya lebih pas, bisa turun banget ya, transmisinya juga dipegang pas ya, setirnya lebih sporty. Speedometernya juga bagus ya, gue suka sama desainnya, meskipun nggak kayak mobil zaman sekarang yang full digital, tapi layar tengahnya itu gede dan ada head-up display-nya. Jarang-jarang Toyota kayak gini. Ya bisa dapat kayak gini, cuma harus 1 miliar dulu ya, hampir 1 miliar ya. Dan di sebelah kanan ada tombol buat matiin stability control, buka bagasi, sama buka bensin. Nah, di bawahnya lagi ada laci ya, tapi lacinya gini aja. Terus kalau kita lihat door trim ya, ya nih gue bilang tadi, bagian kulit-kulit sininya tuh agak terasa murah ya. Tapi yang bagian sini masih keras. Oke sih, nggak ada masalah. Kita juga dapat cup holder, nggak terlalu gede, bisa masukin 1 dan 2. Nah, kalau untuk tombol-tombol panel tuh mirip kayak punya Fortuner. Tapi untuk yang mobil ini, karena dia adalah varian tinggi dari Camry, kita dapat memory seat 1 sama 2. Kursinya enak karena dia sudah TNGA ya. Jadi mobil Toyota kalau udah TNGA itu rasanya beda gitu. Nah, ke bagian atas ada lampu, ada kaca. Nah, ini panel-panel buat buka belakang nih. Nah, sama kalau kita nyalain, ini dia ikut nyala juga nih. Bagus, sama ada lampu ke bawah nih kayak Honda gitu ya. Karena kayak Zenix gitu ya, dia aneh banget gitu. Dia punya tombol di sini tapi lampunya nggak nyala gitu. Jadi kita nggak tahu kita pencet yang mana tuh yang kepencet. Nah, di sini tuh ada. Sama dia sudah pakai elektrokromatik ya, jadi bisa meredup otomatis kalau misalkan dikasih high beam dari belakang. Cuman ini mobil meskipun kelihatannya canggih, modern, dibandingkan dengan mobil 2025 ya, tetap ini mobil terasa canggih dan modern sih. Tombol-tombolnya banyak gitu kan, fitur-fiturnya banyak, nggak semuanya diatur dari touchscreen. Cuman dia belum ada Toyota Safety Sense, jadi TSS-nya nggak ada. Jadi tombol-tombolnya dia mirip kayak Toyota yang baru ya. Yang sebelah kiri sini untuk speedometernya, audionya itu di bagian bawah kiri kanan, dan sebelah kanannya untuk cruise control. Nah, ada satu yang menurut gua annoying ya. Jadi dia belakang punya kre yang bisa dilipat buka gitu secara otomatis. Nah, cuman ngaturnya itu dari sini. Jadi kita masuk ke settings, ya kan? Habis itu di sebelahnya HUD on ada tombol buat, nah dia nutup belakang. Dan kalau misalkan kita mundur, pencet R di sini ya, dia otomatis ngebuka. Keren. Tapi tetap aja mau buka tutupnya repot. Harusnya di sini dikasih tombol kali ya, sebelah stability control, karena di sini masih ada 2 tombol yang kosong gitu. Nah, ada kamera mundurnya juga, dan kamera mundurnya ini cenderung lebih bagus dibandingkan dengan Toyota yang lain. Karena kamera mundurnya itu sepertinya bawaan dari Toyota Jepangnya ya, bukan dari Toyota Indonesia yang suka ditambah-tambahin sendiri gitu. Suka ngide kadang-kadang. Ya, di sini ada colokan USB sama AUX ya. Di sini ada buat 12 volt, dan ini kenapa ada yang penting minyak wangi. Oke, nah ini bisa ditutup nih. Tuh, kalau ditutup dia jadi apa namanya? Wireless charger ya. Cuman ya wireless charger begini ya, gua nggak rekomendasiin sih buat dipakai. Yuk, sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang di bagian belakang ya. Karena dia pilar C-nya itu ke belakang banget yang gue bilang tadi, kita dapat bagian belakang sebenarnya dibandingkan dengan model yang sebelumnya ya, nggak terlalu gede-gede amat. Dan kursinya itu nggak empuk-empuk banget gitu. Jadi mulai dari yang TNGA, dia kursinya udah mulai agak keras kayak Eropa-Eropaan. Nah, pas kita duduk, masih khas Camry, bisa nyender seperti ini ya. Jadi pas kita nyender itu bener-bener rebah sih untuk sebuah mobil sedan ya. Jadi bisa males, dan kalau misalkan menurut kita masih kurang, nah di sini ada tombol. Wih, dia ngebukanya tuh juga pelan-pelan gitu, mewah rasanya ya. Iyalah, mobil harga segini. Nah, ini bisa kita atur nih sandarannya. Mau dimajuin seperti ini. Tuh. Elektrik ya. Oke, mundurin lagi. Udah agak keset ya.
Nah, ini kayaknya ini yang paling rebah nih ya. Yang paling rebahnya enak banget sih. Jadi ya itulah Camry mewah ya. Apalagi kalau yang tipe hybrid dia itu lebih mewah lagi ya seperti ini. Soalnya kalau yang tipe V itu nggak ada panel-panel seperti ini. Nah di belakang sini kita juga bisa atur head unitnya ya. Jadi volume, tune tracknya, foldernya, mode, power, termasuk temperatur AC juga bisa kita atur secara individual di sini. Tapi sayangnya dia nggak punya kursi pijat. Jadi kursinya ya cuma begini aja. Nah di sebelah kanan ada ambience light di bagian sini ya. Sama kita dapat sunshade. Dan udah sih cuma begini aja ya. Nggak ada yang aneh-aneh. AC-nya ada 2 di bagian belakang sini. Sama bisa buka tutup di bagian sini ya. Tapi dia tuh nggak bisa diatur seberapa kencang hembusannya. Dia cuma bisa mengatur temperaturnya aja. Nah di bawah sini ada USB buat kita ngecas HP sama. Nah, ini bisa kita pakai buat kalau misalnya kita butuh legroom atau headroom tambahan, tinggal kita majuin aja seperti ini. Nah, terus juga kursi depannya ini selain kita bisa atur dari bagian samping sini ya. Nah, ini nih. Dia tuh ada, bentar, ini gimana caranya? Nah, bisa kita lipat. Jadi kalau kita jadi bos duduk di sebelah kiri, itu kita bisa dapat pemandangan yang lebih jauh ke depan. Ya kurang lebih seperti itu, lucu ya. Kursi belakangnya juga kalau kalian perhatiin nih, lihat nih, headrestnya itu ada kuping kiri kanannya kayak Alphard, tapi dia nggak bisa ditekuk. Cuma begini aja bawahnya. Jadi kalau kita tidur agak jatuh gitu, dia masih bisa nahan sedikit lah. Nah ini lampunya di bagian sini, LED, dan dia ada kayak kristal tapi nggak terasa mahal sih. Udah, itu aja di belakang. Jadi namanya juga Camry ya, meskipun depannya dibikin sporty mungkin karena sudah pakai yang TNGA, belakangnya tetap masih rasanya sebuah sedan mewah. Oke, yuk let's go. Sekarang kita nyetir. Dan ini adalah bagian yang paling gue suka dari Camry terbaru. Nah sekarang kita ada di balik kemudi dari mobil ini ya. Seperti yang gue bilang tadi, hal yang paling menyenangkan kalau misalkan kalian udah biasa bawa Camry lama, ketemu Camry baru, itu ada di balik kemudinya. Jadi Toyota tuh semenjak dia ngeluarin sasis TNGA ya, itu langsung berubah total ya. Yang tadinya Toyota tuh kan boring ya, mobilnya tuh ya comfort oriented, rasa berkendaranya begitu. Di mobil ini langsung berubah ketika dia punya TNGA. Sama ketika mereka Corolla baru ya, dari yang sasis biasa sekarang jadi TNGA, itu kan rasanya berubah total. Di sini pun juga sama. Dan itu adalah hal baik buat kalian yang suka mengemudi ya, karena handling dari mobil ini dan rasa berkendaranya itu jauh berbeda dengan Camry yang lama. Memang ya, kalau kalian ngomongin Camry itu kan kenyamanan. Ini masih nyaman, masih empuk ya. Cuma kalau ngomongin suspensi yang nyaman ala-ala bos gitu ya, Camry yang lama, yang bukan generasi ini, itu masih lebih enak. Ini masih terasa sasisnya kaku, pas kita goyang begitu tuh masih ada gitu lah. Tapi tetap tuningannya empuk gitu. Mau bagaimanapun ini adalah Camry. Dan yang gue suka adalah ketika di tol, ini baru terasa mantep. Wus, gak cuma itu doang. Tuningan mesinnya, dia masih pakai mesin yang sama, 2500 cc ya, hybrid pula, ya kan. Jadi hybridnya nggak seirit itu memang ya. Kalau dibandingin Zenix masih iritan Zenix lah, karena ini kan 2500 cc. Cuma tuningannya ini beda. Jadi kita lagi ada di mode apa nih? Eco atau apa? Eco, normal, sport kan. Di sini ada pilihannya. Ini kita di Eco, kita gas, itu mobil cepet loh naiknya, wuss gitu. So pas kita masuk ke normal itu rasanya kayak dilepas lah. Di Eco tuh masih ada ditahan-tahan dikit ya. Jadi tenaga mesinnya, tenaga motor listriknya itu kan kenceng ya. Jadi iya terasa gitu, beda banget sama Camry yang generasi sebelumnya. Bahkan tuningannya pun juga terasa beda gitu. Dia lebih cepet, lebih enak. Dan kalau kita pindahin ke sport, nah ini baru terasa lebih mantep karena mesin bensinnya dia akan cenderung nyala terus gitu. Udahlah, kita pakai di Eco aja, pengen irit-iritan kan. Nah, seboros-borosnya mobil ini kita pakai di macet-macetan atau semacamnya gitu ya. Itu kita paling dapat 8 liter per 100 km. Berapa tuh, Viv? 1,12 atau 13 lah. Dan kalau misalnya kita pakai keluar kota, jalan cenderung lancar, kita ke Jogja, ke Solo ya, itu paling dapatnya berapa? Ya sekitar 1,16 atau 18 lah. Mudah gitu dapat ya. Cuman dibandingkan dengan Zenix kan terasa underpower ya.
ini sama sekali nggak terasa underpower, kenceng. Dan nggak cuma kenceng, suara mesinnya pun juga enak pas dia lagi bunyi, wung gitu. Wah, mantep ini mobil. Jadi kalau kalian suka nyetir, ya, misalkan kalian bupati gitu ya, ya bupati lagi, lagi iseng, pengen bawa mobil sendiri, wah ini mobil bagus sih. Ya, even kalian udah pernah nyobain Accord ya, yang generasi sama kayak ini, mesinnya 1500 cc turbo. Gue lebih suka Camry Hybrid ke mana-mana. Ya, lebih enak, lebih nyaman, features juga lebih banyak. Kolongnya menurut gue ini mobil masih berisik ya, tapi nggak seberisik Honda Accord. Tapi entah kenapa kalau suspensi, kayaknya sama Accord lebih empukan Accord malah. Iya nggak sih? Udah lupa, udah lama juga gue nggak bawa Accord, tapi ini menurut gue masih ada keras-kerasnya gitu lah. Tapi di luar itu, ini mobil enak sih. Ya. Gue kalau misalkan ya bukan content creator gitu, bukan nge-YouTube, kerjaannya emang orang biasa-biasa aja, cuma dapat karir yang bagus, mungkin Toyota Camry ini adalah mobil yang gue pilih sih, karena ya itu nyaman, irit, tapi fun to drive juga, kenceng. Gas lagi, ngeng. Tapi untung sih si Toyota itu dia ngasih hybridnya itu 2500 cc. Kalau dia ngasih mesin 2000 cc hybrid ya, gue rasa ini mobil gak semenyenangkan ini sih. Gimana sih? Orang ada-ada aja. Karena gue rasa kalau dia nggak masukin yang 2500 ya, dia sama kayak Honda gitu, CR-V-nya dikasih 2000 cc hybrid. 2000 cc hybrid tuh di 100 ke bawah itu lumayan zippy gitu ya, kenceng. Tapi ketika di atas 100, itu larinya nggak ada. Ini mobil gile, di tol geragas banget gitu. Jadi mesin 2500-nya Camry kan udah enak ya. Nah bayangin, ini 2500 cc-nya Camry ditambah mesin hybrid, mesin listrik. Jadi makin was-was deh. Dan dia punya baterai, itu taruhnya di belakang. Jadi beberapa mobil hybrid itu kan baterainya kan di penumpang depan ya, biasanya di bawah kolong kita nih. Tapi sama dia ditaruhnya di jok belakang, bukan di sini. Dan Camry Hybrid ini mobil yang cukup bandel karena di beberapa negara dijadiin taksi. Enak kan sih suspensinya kan? Kalau ngetes suspensi enak apa enggak, di itu tuh sambungan kereta, karena sambungan keretanya agak gitulah. AC-nya dingin, audionya bagus. Ya ini tumben Toyota yang nggak terlalu banyak kita harus macem-macemin ya. Peredamannya juga udah oke. Jadi ini mobil udah nggak usah diapa-apain, udah enak ya sebenarnya ya. Kita beli baru, nggak perlu di-upgrade, dari sananya udah bagus. Dan sekarang kalau kalian cari secondnya, harganya tuh untuk yang tipe hybrid seperti ini 2019 ke atas itu di 400-an. Di bawah 400 biasanya kondisi kilometer udah tinggi ya. Kalau ini sih kilometer masih 17.000 tapi tidak dijual. Jadi buat teman-teman yang pengen Camry, silahkan berburu Camry karena di garasi gubernur lagi nggak ada. Tapi kalau pengen dicariin, bisa kontak aja ke garasi gubernur. Nanti ya kita juga banyak teman-teman yang bisa nyari ya. Termasuk Mas Wahid juga bisa kita minta tolong. Nah pertanyaannya, pajaknya berapa? Gitu kan. Mobil hybrid pasti pajaknya mahal kan? Nah, sebenarnya bukan hybridnya sih. Ini mobil harganya kan 1M, 900 jutaan. Nah, ternyata kalau misalkan pajaknya si Innova Zenix tipe Q itu 10 juta, ya kan? Maka Camry Hybrid dengan harga 1 miliar atau lebih mahal hampir 400 juta dibandingkan dengan Zenix, pajaknya 11.193. Nah, sama admin dan kawan-kawan jadi 11.685. Jadi ternyata tidak semahal itu. Gue penasaran kenapa Zenix Hybrid mahal banget ya? Iya loh. Jadi cuma beda sejuta dibandingkan dengan Zenix Hybrid. Masih oke loh. Karena Zenix Hybrid itu pajaknya udah 10 juta sekarang. Ya. Termasuk juga kalau kalian beli Pajero Sport, Fortuner ya rata-rata 9-10 juta lah. Per tahun tuh keluar tuh. Jadi tetap ya, kalau kalian pikir punya duit 400 juta nih, beli Camry Hybrid gitu kan udah masuk nih budgetnya nih, tetap kalian harus bayar pajak yang lumayan mahal. Termasuk kalau kalian punya duit 400 juta pengen beli Alphard 2016-2017 kan udah mulai tuh, harganya udah mulai 400 juta di bawah 500 sekarang gara-gara Denza keluar, orang pada upgrade ke Denza, Alphard secondnya jadi banjir gitu. Nah itu pun juga sama kurang lebihnya, pajaknya harganya masih 10 jutaan ke atas.
Jadi kalau kalian beli mobil mewah, jangan lupakan budget untuk perbaikannya, pajaknya, dan kawan-kawannya. Enak ya, ngayunnya ya. Camry. Seperti gue bilang, meskipun dia lebih keras ya, terutama pas lagi jalan agak bergelombang kiri kanan tuh nggak sama ya, tetap masih sebuah Camry, masih empuk. Sama yang lucunya mobil ini ya, dia tuh kan mobil mewahnya Toyota, mau bagaimanapun juga fiturnya paling lengkap, termasuk TPMS juga masih ada gitu. Nah, lucunya adalah TPMS-nya, biasanya kan mobil cuma ada 4, ini dikasih 5, jadi ban serepnya itu ada tire pressure monitoring sistemnya juga. Tuh, ada belakang 205 kPa. Jarang-jarang gue nemu begini, biasanya cuma 4 ban doang nggak sama ban serep, tapi ini ban serepnya juga ada tire pressure monitoring sistemnya. Jadi kalau misalnya kita ganti ke salah satu ban, nggak usah pindah-pindah lagi tuh TPMS-nya tuh. Udah langsung aja dipakai. Kenapa baru kepikiran sekarang ya? Kenapa nggak semuanya begitu ya? Jadi tumben, nggak pelit. Dan ngomong-ngomong nggak pelit juga, udah auto wiper, auto headlamp, ya. Kita juga dapat airbag ada 7, termasuk yang ada di kaki. Dan untuk safety ratingsnya, dia kan produk global ya. Jadi 5 star buat NCAP dan kawan-kawan sudah ada di mobil ini. Jadi ya bisa dibilang ini adalah Toyota yang berstandar internasional. Nah, mungkin buat teman-teman juga buat consideration, kalau kalian pengen cari Toyota Hybrid yang udah TNGA, yang rasanya enak tapi Camry kegedean, coba cari Altis Hybrid juga. Nah, karena Altis Hybrid itu ketika gue pertama kali test drive ya, gue nyobain Epic Journey sama Om Fitra Mobi, pas gue coba tuh kayak menarik nih mobil ya, kayak pernah masuk consideration untuk dibeli gitu, cuma nggak jadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Tuh, buat audionya juga ada di layar ya, nggak dikurang-kurangin loh, tetap kelihatan. Driving assist-nya. Nah, cuma pertanyaannya ada nggak ya modifikator-modifikator di sini yang bisa upgrade Camry biasa jadi Camry yang TSS gitu. Jadi si kan harusnya berubahnya nggak banyak kan, si panelnya dicopot ya kan, ganti yang ada tombol buat ngatur jarak sama lane keeping assist-nya. Habis itu sama di atas ini sama logonya itu diganti sama yang udah pakai radar gitu kan, kamera sama radar ditambahin sama ininya. Harusnya bisa sih dan nggak sulit ya. Tapi bisa menjadi sulit kalau misalkan kita mesti ganti steering rack sama pengereman. Karena kalau dia udah punya TSS atau semacamnya, bisa gerakin setir, dia pasti electronic power steeringnya lebih gede. Dan itu rahasia juga kenapa si Pajero Sport yang baru, ya kan, atau Mitsubishi itu kan rata-rata dia bisanya cuma buat adaptive cruise control doang kan, karena dia remnya udah mumpuni buat emergency braking. Tapi si setirnya dia harus ganti satu sistem steering rack buat bisa ngikutin jalan. Gitu. Kalau misalkan steering racknya itu IPS-nya IPS kecil gitu kan, electronic power steering kecil, nanti rasanya kayak Yaris Cross gitu. Yaris Cross kan lane keeping assist-nya itu kayak orang mabuk kan. Nggak terlalu gitu, kayak telat gitu, karena dia motornya kecil dia. Jadi nggak bisa buat steady di tengah itu, nggak bisa. Ya, ini ditambahin TSS sempurna sih ini. Cuma tahun 2019 itu emang belum terlalu zaman ya. Nggak kayak Mazda yang semuanya langsung dikasih, even sampai ke Mazda yang Mazda 2. Nggak ada bunyinya kan. Ya itulah Toyota Camry Hybrid 2019. Buat teman-teman yang punya mobil ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya ya, dan bagaimana merawatnya juga, coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.